Hai kawan Catra, jumpa lagi bersama saya Agung di YouTube channel Jurnal Catra. Nah, jadi hari ini aku ingin mengajak seluruh kawan Catra untuk mengikuti kegiatan aku hari ini di kantor seperti apa. Jadi hari ini aku akan melakukan phone meeting dengan salah satu klien kita yang bernama Dr. Pram. Wah, di mana ya Pak Agung ini? Saya mau lapor pajak, tapi telepon saya nggak diangkat-angkat. Wah, udah ditelepon nih. Aku angkat dulu ya. Halo Dr. Pram, selamat pagi. Halo Pak Agung, bagaimana kabarnya? Wah, baik dan sehat. Ya, semoga Dr. Pram juga sehat selalu ya. Nah, gimana nih? Ada yang bisa dibantu nggak? Begini Pak Agung, saya kan di 2021 ini sudah terhitung menikah. Jadi, kebetulan istri saya itu juga seorang dokter, sehingga memiliki NPWP sendiri. Nah, sekarang saya kebingungan Pak Agung untuk perhitungan PPh 21-nya. Karena informasinya, mekanismenya itu berbeda ya Pak Agung kalau suami dan istri sama-sama memiliki NPWP. Oh iya, benar itu. Jadi kalau misalnya Dr. Pram sudah menikah dan istri Dr. Pram juga memiliki NPWP terpisah, maka harus dihitung PPh orang pribadinya menggunakan mekanisme yang namanya PHMT. Jadi dalam mekanisme PHMT ini, penghasilan Dr. Pram dan istri Dr. Pram harus digabungkan terlebih dahulu sebelum dihitung PPh orang pribadi gabungan namanya. Kemudian setelah dapat PPh orang pribadi gabungannya, baru dipisahkan secara proporsional tergantung proporsi berapa persentase penghasilannya Dr. Pram dan berapa persentase penghasilannya istrinya Dr. Pram. Kayak gitu. Jadi memang lebih sedikit rumit. Iya. Oh baik Pak, tapi saya masih bingung loh. Bisa dikasih contoh nggak Pak? Dari data yang saya kirimkan itu, PPh saya dan istri saya itu berapa ya terutangnya? Oh, udah dikirim ya? Kalau gitu saya cek dulu ya. Nah, jadi begini dok, saya udah cek datanya. Jadi kan di sini dokter sama istri adalah dokter umum ya di wilayah Denpasar. Artinya ini adalah salah satu provinsi 10 besar di Indonesia. Nah, jadi profesi dokter ini merupakan KLU nomor 86201. Dan di wilayah Bali, penghasilan neto untuk profesi dokter adalah 50% dari penghasilan totalnya. Jadi kalau misalnya dokter contohnya menerima penghasilan 100 juta, netonya adalah 50 juta kayak gitu. Nah, kemudian juga dari informasi yang saya lihat yang dokter kirimkan kepada saya, di sini total penghasilan dokter adalah sebesar 348.381.780 rupiah. Sehingga kalau dikalikan 50% penghasilan neto sebesar 174.190 dan 890 rupiah. Kemudian juga untuk istrinya dokter, total penghasilannya adalah 139.000 rupiah, sehingga 50%-nya adalah 90.069.500 rupiah. Dan karena dokter dan istri merupakan pasangan suami istri dan juga belum memiliki tanggungan dan penghasilannya digabung, maka status PTKP-nya adalah KI 0. Ya, namanya KI 0. Dan juga di sini saya lihat informasinya bahwa dokter sudah dipotong PPh 21 sebesar 124.000 dan 235 rupiah, sementara istri tidak ada pemotongan PPh 21-nya. Nah, sehingga dari informasi yang saya sudah kumpulkan ini, perhitungannya adalah sebagai berikut dokter. Nah, jadi untuk penghasilan totalnya setelah digabungkan netonya ya dok, setelah 50%-nya digabungkan totalnya adalah sebesar 264.260.390 rupiah. Nah, karena dokter status PTKP-nya adalah KI 0, jadinya total PTKP-nya adalah sebesar 121.500.000 rupiah, sehingga penghasilan kena pajaknya atau yang biasa disebut PKP sebesar 142.760.000 rupiah. Nah, dari sini adalah dasar untuk menghitung PPh 21-nya. Jadi, total PPh 21 terutang secara gabungan adalah sebesar 16.414.000 rupiah.
Nah, dari sini baru dipisahkan secara persentase. PPh 1-nya dokter, PPh orang pribadinya dokter adalah sebesar Rp10.819.000, sementara PPh orang pribadinya istrinya dokter sebesar Rp5.594.000. Karena dokter sudah membayar PPh 21 di depan atau dipotong oleh pemberi kerja sebesar Rp124.235, maka dokter hanya perlu membayar PPh 21 kurang bayar, PPh orang pribadi kurang bayar sebesar Rp10.694.765, sementara istri tetap membayar sebesar Rp5.594.000. Kayak gitu. Dokter sudah terima ya perhitungan saya. Kita sambil lihat data yang sama biar dokter lebih memahami. Wah, akhirnya saya paham Pak Agung. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama dok. Oh ya dok, saya ingin ingatin juga nih, jangan lupa untuk dicek hartanya dokter. Jadi harta yang dokter miliki atau sudah dilapor di SPT tahun 2020, jangan lupa dicek apakah semuanya sudah masuk secara lengkap. Karena pemerintah saat ini sedang melakukan yang namanya program pengungkapan sukarela. Jadi kalau misalnya belum masuk lengkap hartanya, bisa mengikuti yang namanya program pengungkapan sukarela. Jangan sampai terlambat loh dok, hanya sampai tanggal 30 Juni 2022. Oh siap Pak Agung. Nanti kalau saya mau ikut, saya hubungi Catra ya. Mohon bantuannya Pak Agung. Wah siap, kita pasti akan membantunya. Akhirnya selesai juga. Jadi itu tadi adalah meeting aku bersama Dr. Pram dan kami membahas mengenai perhitungan PPh orang pribadi PHMD dan juga program pengungkapan sukarela. Jadi di kesempatan kali ini aku kembali mengingatkan pada seluruh kawan Catra agar jangan lupa untuk sesegera mungkin melaporkan SPT tahunan orang pribadi kalian. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti program pengungkapan sukarela apabila kalian merasa bahwa harta yang kalian laporkan belum benar dan lengkap. Nah, sekian video dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like serta share sebanyak-banyaknya agar seluruh kawan Catra mendapatkan update informasi terbaru dari channel YouTube Jurnal Catra. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam maju untuk kita semua.